Masih bersama kami di Newsroom, saya masih akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Dudi dan juga Bang Yoga. Saya ke Bang Dudi terlebih dahulu. Bang Dudi, ini kan terkait masalah banjir di DKI Jakarta ini banyak yang terdampak begitu ya bagi sejumlah wilayah. Otomatis kekurangan air bersih juga dirasakan oleh bagi para warga yang terdampak dari akibat banjir ini. Apakah dari Dinas Sumber Daya Air menyiapkan ataupun memberikan untuk air bersih ini bagi warga yang terdampak? Kita mempunyai apa istilahnya prasarana untuk itu. Kita akan fungsikan bila mana memang diminta. Tapi sementara ini memang kita bekerjasama dengan PAM terkait dengan distribusi air bersih tersebut. Jadi PAM memiliki beberapa kios-kios air, terutama yang di utara, dan mereka juga memiliki tangki-tangki air untuk distribusinya. Nah, mungkin ke depan kami lebih intens juga dengan PAM Jaya untuk mensuplai bila mana dibutuhkan air bersih. Jadi masih dijalankan sampai dengan saat ini ya Bang Dudi ya? Iya. Baik, saya ke Bang Yoga. Bang Yoga, ya. Sampai saat ini kan juga pendekatan naturalisasi dan juga normalisasi yang sedang berjalan nih bagaimana? Apakah sungai mana saja yang harus lebih mendapatkan perhatian begitu untuk terkait dengan masalah ini? Ya, sebenarnya sudah ada perencanaan yang matang ya, karena fokus antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat itu ada di 4 sungai. Ya, tentu kita harus menuntaskan itu dalam konteks paling tidak dalam 2-3 tahun ke depan, yaitu sungai atau Kali Ciliwung, kemudian Pesanggerahan, Angke, dan Sunter yang selama ini paling terdampak banjir besar ya, banjir kiriman terutama. Nah, oleh karena itu kita mendorong lebih cepat lagi proses pembebasan lahan dan kemudian segera melakukan penataan pelebaran sungai, pengerukan dan pelebaran kali secara keseluruhan. Kalau itu dilakukan, paling tidak ya 4 sungai tadi itu cukup membantu mengurangi dampak banjir, terutama banjir kiriman. Nah, ini yang harusnya bisa kita dorong lebih cepat lagi. Terlepas kita tidak terjebak kepada konsep yang dilakukan, mau naturalisasi atau normalisasi, sebenarnya masyarakat tidak mempermasalahkan sebenarnya Mas Iksan. Tetapi yang dibutuhkan adalah penyelesaian secara tuntas pemukiman yang ada di bandaran kali tersebut. Baik, Bang Dudi, sebenarnya kendala-kendala yang sangat dirasakan di lapangan apa sih Bang? Terkait apa Pak? Terkait dalam untuk menyelesaikan untuk banjir ini agar cepat surut begitu, kendala-kendala yang biasa dihadapi di lapangan. Untuk beberapa lokasi yang memang sudah ada rekayasa prasarana dan sarananya bisa kita lakukan modifikasi terkait dengan hal itu. Tapi ada beberapa memang kawasan yang masih tergantung dengan kondisi alam masih kondisi masih lingkungannya kondisi yang masih kondisi yang awalnya. Nah, sedangkan kondisi yang awalnya ini sudah berubah juga gitu. Nah, perubahan ini yang coba kita adaptasi lah gitu, sehingga coba kita rekayasa kembali gitu Pak. Jadi ya terkait dengan kendala-kendala ya semua di Indonesia sama ya, terkait dengan pembebasan lahan seperti itu untuk meningkatkan kapasitas dari tampungan atau misalnya membesarkan saluran gitu. Jadi memang di samping kemampuan yang terbatas, tapi memang permasalahannya cukup merata di seluruh wilayah, sehingga untuk memfokuskan satu sumber daya, tapi ntar yang lainnya ketinggalan ya. Ini juga menjadi pilihan buat kami mana yang benar-benar krusial yang harus kita tangani segera gitu. Baik, saya belum meminta tanggapan Anda, Bang Dudi, terkait dengan sumur resapan yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Apakah ini efektif juga begitu untuk menekan masalah banjir di Jakarta? Kalau saya bicara sumur resapan lebih ke arah memang penanganan recharge dari air tanah gitu Pak. Sedangkan memang ada beberapa yang kita lakukan dengan nama sumber resapan, tapi lebih ke arah sebenarnya drainase vertikal. Nah, drainase vertikal ini memang ada beberapa tipe, ada yang memang sumur dangkal, ada yang memang semacam kayak tangki air di dalam tanah, ada juga semacam sumur bor yang sampai ke dalaman lapisan pasir. Nah, ini memang ada di beberapa tempat yang kita tujukan tidak hanya untuk sebagai resapan, tapi juga sebagai penanganan bila mana ada genangan. Tapi ini pun sifatnya memang terbatas gitu ya, tidak menjadi kata sapu jagat menyelesaikan masalah banjir. Baik. Sebelum saya akhiri, saya ke Bang Yoga. Bang Yoga, terakhir, apa yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini sebenarnya agar masalah ini
tidak berlarut-larut begitu. Betul. Ya sebenarnya siapapun gubernurnya sekarang bahkan nanti ya, kalau ingin membebaskan Jakarta dari banjir kita fokus pada 5 hal saja ya, tapi dikerjakan dengan sistematis secara bertahap tentu dengan sesuai dengan anggaran ya. Yang pertama tentu kita punya mimpi 13 sungai di Jakarta semuanya sudah dibenahi ya. 13 kan bisa dibagi apakah setahun dua sungai misalnya ya. Jadi kita punya target 10 tahun ke depan sudah beres. Baik. Satu. Kemudian revitalisasi Situ Danau Waduk kita punya 109. Kalau ini diolah, dikeruk dan sebagainya juga menjadi potensial. Yang Baik. ketiga yaitu rehabilitasi saluran air, keempat tadi Baik. kawasan pesisir pantai, dan kelima adalah menambah daerah resapan air. Itu Baik. aja poinnya, Mas. Baik, terima kasih. Harapannya adalah semoga program-program pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dapat menyusutkan genangan banjir yang datang setiap tahunnya ini dengan cepat begitu ya, meskipun target Betul, yang diberikan betul sekali. Dan itu harus seluruh warga DKI. cepat surut. Baik, terima kasih Bang Dudi Gardesi Asikin, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, dan juga Bang Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Terima kasih sudah di Newsroom. Selamat malam.